Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Situ Dadi Pinter. Kali ini channel Terus Belajar akan mencoba latihan soal dan jawaban moderasi beragama P3K Kemenak tahun 2023. Kali ini channel Terus Belajar hanya membahas tentang edisi soal nilai pasti. Jadi tidak penalaran tapi nilai-nilai pasti, yang betul hanya yang itu. Jadi kita simak bersama-sama untuk latihan soal dan jawaban moderasi beragama. Nomor 1, salah satu rekan kerja Anda izin tidak masuk kerja dengan alasan dia hendak mengikuti tradisi kerik gigi. Kerik ini ya, kurang K, atau meruncingkan gigi di daerahnya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh para wanita di daerahnya, sebab wanita dengan gigi yang runcing dianggap lebih cantik dan menawan. Teman Anda kemungkinan berasal dari daerah A. Sumatera Utara, B. Sulawesi Utara, C. Sumatera Barat, D. Sulawesi Barat. Jawabannya adalah iya, C. Sumatera Barat. Nah, tradisi kerik gigi ini berasal dari suku Mentawai yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tradisi tersebut memiliki makna untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia, yaitu hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, dan iri hati, dan juga bingung. Jadi jawabannya adalah C. Sumatera Barat. Soal nomor 2, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya terdapat pada pasal dan ayat A. 29 ayat 2, B. 28E ayat 1, C. 28E ayat 2, D. 28D ayat 1, E. 28D ayat 2. Mana yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah B. Pasal 28E ayat 1 ini isinya setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Soal nomor 3. Di bawah ini termasuk akulturasi budaya dan agama yang mencerminkan moderasi beragama, kecuali A. perayaan Grebeg Maulud, B. lakon wayang Petruk Dadi Ratu, C. serat C. Bolek, D. Menara Kudus, E. perayaan Sekaten. Jawaban yang betul adalah ya, C. serat C. Bolek. Serat C. Bolek itu apa ya? Nah, nih, kalau untuk Petruk Dadi Ratu ini kenapa menjadi mencerminkan moderasi beragama? Karena Petruk Dadi Ratu ini adalah sarana dakwah para wali Songo, khususnya di tanah Jawa. Kalau serat Cibolek adalah salah satu hasanah sastra Jawa yang berbentuk tembang alit atau mocopat yang digubah Camat Magetan yang bernama Raden Panji Joyo Subroto yang berada di Semarang pada tahun 1892. Jadi ini kecuali yang tidak termasuk budaya dan agama, akulturasi budaya dan agama adalah serat C. Bolek. Nomor 4, mengapa penting untuk memperkuat moderasi beragama dalam masyarakat multikultural? A. Untuk menciptakan ketegangan dan permusuhan antar umat beragama. B. Untuk mencegah konflik antar umat beragama. C. Untuk membantu narasi-narasi kebencian terhadap umat beragama lain. D. Untuk memperkuat pemisahan. Nah, ini jawaban yang betul adalah ya, B. Untuk mencegah konflik antar umat beragama. Kita lanjutkan soal nomor 5. Hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang 1945 pada bab A 9, B
9A, C 10, D 10A, E 11. Jawaban yang betul adalah ya D 10A. Nah, 10A ini tentang hak asasi manusia. Di 10A ini ada pasal 28A, B, C, dan D. Semuanya berisi tentang hak. Setiap orang berhak, dan seterusnya. Nanti panjenengan bisa cari sendiri di referensi lain tentang bab 10A hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Pancasila sesuai dengan kodrat manusia karena mampu menjaga keserasian hubungan A. Manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta. B. Manusia yang satu dengan lainnya serta Tuhan. C. Bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. D. Pemerintah dengan tokoh masyarakat dan rakyat. E. Antara sesama masyarakat sebangsa. Jawaban yang benar adalah ya A. Manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta. Soal nomor 7 di bawah ini adalah pengalaman Pancasila sila kedua kecuali. Mas, ada kata-kata kecuali. A. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. C. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. D. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. E. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini kecuali ya, berarti jawabannya adalah ya E. Ini kecuali sila yang kedua, kecuali. Pengamalan sila Pancasila yang kedua itu seperti apa, kita lihat coba. Nah, ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Tadi yang mengakui berarti di B ya. Terus ada lagi yang tiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ada lagi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini itu isinya, dan berarti jawaban yang betul adalah E. Kalau yang E ini mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ini adalah termasuk pengamalan Pancasila sila yang ketiga ya. Ya, nanti bisa dicek di referensi Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 8. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila butir ketujuh adalah A. Tidak membeli barang mewah yang sudah dimiliki hanya untuk koleksi dan tidak digunakan. B. Tidak memaksa penyewa gedung untuk memberikan barang mereka di luar kewajiban sewa. C. Bekerja membantu orang tua untuk memenuhi biaya sekolah. D. Guru menghormati hak para murid yang sedang belajar. Ini adalah berikut merupakan penerapan sila kelima Pancasila butir ketujuh. Yang benar mana? Iya. A. Tidak membeli barang mewah yang sudah dimiliki hanya untuk koleksi dan tidak digunakan. Nah, kita lanjutkan soal nomor 9. Fondasi terpenting dalam demokrasi adalah komitmen kebangsaan. B. Toleransi. C. Anti kekerasan. D. Penerimaan tradisi. Fondasi terpenting demokrasi ya, yaitu A atau B atau C atau D. Jawaban yang benar adalah iya B. Toleransi. Ini fondasinya. Nomor 10. Sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan tindakan kelompok yang menganut paham A. Radikalisme. B. Ekstremisme. C. Fanatisme. D. Terorisme. Bukan terorisme ya, tapi terorisme. Jawaban yang betul adalah iya A. Radikalisme.
Soal nomor 11, prinsip dasar moderasi adalah A. Adil dan konservatif, B. Liberal dan berimbang, C. Adil dan berimbang, D. Konservatif dan bijaksana. Jawaban yang betul adalah iya, C. Adil dan bijaksana. Nomor 12, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tadi sudah dibacakan, ini adalah bentuk toleransi yang tertuang di dalam A. Pasal 28E ayat 1, B. Pasal 28 ayat 2, C. Pasal 28 ayat 3, dan D. Pasal 28E ayat 4. Jawaban yang betul adalah ya, A. Pasal 28E ayat 1. Soal nomor 13, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Itu tertuang pada A. Pasal 29 ayat 1, B. Pasal 29 ayat 2, C. Pasal 28I ayat 1, D. Pasal 28I ayat 2. Jawaban yang betul adalah ya, B. Pasal 28I ayat 1. Nanti isinya bisa dicari. Kita lihat soal nomor 14. Kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijelaskan pada pasal A. Pasal 28E ayat 1, B. Pasal 28E ayat 2, C. Pasal 28E ayat 3, dan D. Pasal 28E ayat 4. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini dijelaskan pada pasal iya, C. Pasal 28E ayat 3. Nomor 15, hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, tertuang pada beberapa pasal Undang-Undang 1945 berikut, kecuali A. Pasal 28E ayat 2, B. Pasal 28I ayat 1, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 28I ayat 2. Jawaban yang betul adalah iya, D. Pasal 28I ayat 2. Kecuali ya. Nomor 16, ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Jamaah, iman, dan pedoman, B. Takwa, iman, dan syariat, C. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, D. Ketuhanan, persatuan, dan humanisme. Jawaban yang betul adalah iya, C. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Nomor 17, manfaat dari moderasi beragama adalah, ini manfaatnya, mencegah konflik antar umat beragama, B. menciptakan ketegangan dan permusuhan antar umat beragama, C. mengedepankan pemisahan dan ketidakrukunan antar umat beragama, D. membentuk narasi-narasi kebencian terhadap umat beragama lain. Jawaban yang betul adalah iya, A. mencegah konflik antar umat beragama. Nomor 18, apa yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat moderasi beragama? A. membangun kedamaian dan toleransi antar umat beragama, B. memaksakan pandangan agama sendiri kepada orang lain, C. menghormati perbedaan dalam keyakinan, dan D. mengutuk keyakinan agama lain. Jawaban yang betul adalah iya, A. membangun kedamaian dan toleransi antar umat beragama. Nomor 19, bagaimana dampak moderasi beragama dalam upaya membangun keharmonisan antar umat beragama? A. menciptakan konflik dan permusuhan, B. membawa kedamaian dan toleransi, C. menguatkan pemisahan dan ketidakrukunan, D. membentuk narasi-narasi kebencian terhadap umat beragama. Jawaban yang betul adalah ya, B. membawa kedamaian dan toleransi. Soal nomor 20, salah satu rekan kerja Anda ingin tidak masuk kerja dengan alasan dia hendak mengikuti tradisi kerik gigi
atau meruncingkan gigi di daerahnya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh para wanita di daerahnya sebab wanita dengan gigi yang runcing dianggap lebih cantik dan menawan. Ini pendapat ya. A. Saya mendukung untuk meruncingkan gigi. B. Saya menerimanya meruncingkan gigi. C. Saya setuju ia meruncingkan gigi. Dan D. Saya meyakini apa yang ia yakini. Ya, ini jawabannya betul adalah ya A. Yang relevan yaitu A. Saya mendukung untuk meruncingkan gigi. Soal nomor 21 atau nomor yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan umum kerukunan umat beragama yang disebut dalam landasan A. Landasan konstitusional. B. Landasan strategis. C. Landasan operasional. D. Landasan etis. Dan E. Landasan etimologi. Jawaban yang betul adalah ya jelas ya, landasan konstitusional. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.